Mudik semuanya nanti utamanya yang menjadi tujuan mudik Jawa Tengah, di Wagub, Jawa Timur, Bu Gubernur, Jawa Barat, Gubernur semuanya memang harus bersiap-siap menjelang mudik karena kurang lebih 120. Telunjuk tangan dan hati Jokowi masih tetap Ganjar, ditulis oleh Kiki Dalio di siwar.com. Saya bangga hidup dan tinggal di Jawa Tengah. Kekayaan alam di provinsi ini begitu melimpah ruah, tidak kalah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Dari ujung timur hingga barat Provinsi Jawa Tengah terdapat berbagai tempat dingin dan sejuk layaknya puncak. Kedua wilayah ini terkenal karena sama-sama menyuguhkan kesejukan yang hakiki. Sebelah timur ada kota Tawangmangu yang terkenal akan keindahan bukit-bukit hijau yang terbentang luas di berbagai tempat. Kemudian di ujung kulon atau barat terdapat wilayah yang tidak kalah sejuknya dengan Tawangmangu. Wilayah kulon atau barat ini dikenal dengan kota Boyolali, sebuah frasa dari kata boya atau ojo atau jangan dan lali atau lupa. Sehingga bisa dikatakan jika filosofis dari kota Boyolali adalah jangan lupa. Bagi kami makna tersirat ini sebagai bentuk pengingat untuk para pemimpin negeri agar tidak melupakan tugas serta tanggung jawab dalam mengemban amanah yang telah dipercayakan rakyat kepada mereka. Tepat pada pagi hari ini, kesejukan kota Boyolali semakin pecah kalau Presiden Indonesia hadir dalam sela-sela kesibukan warganya. Sidak Jokowi kali ini jatuh pada pasar tradisional yang terletak di Boyolali. Selama melangsungkan kunjungan, Jokowi tidak sendirian. Namun, sang empu negeri turut didampingi oleh sahabat solidnya, yakni Ganjar Pranowo. Siapa bilang jika perasaan Jokowi ke Ganjar berubah akibat polemik Piala Dunia yang terus digoreng netizen? Justru dari momen inilah Jokowi ingin memperlihatkan kepada halayak umum jika hubungannya dengan Ganjar tidak ada masalah. Keduanya baik-baik saja. Bahkan Jokowi juga terlihat semobil dengan Ganjar kala melakukan kunjungan tersebut. Kalau kayak gini, berarti narasi-narasi yang dibangun untuk membenturkan Jokowi dan Ganjar salah besar, batinku. Di saat cuaca mendung, angin dingin bertiup-tiup ke segala penjuru, tidak akan menggoyahkan tekad warga setempat untuk terus berdiri tegak demi menyambut kedatangan jagoan mereka. Hawa dingin yang sebelumnya menyelimuti area pasar tradisional tersebut seolah-olah berubah setelah kehadiran Jokowi dan Ganjar. Warga bersorak-sorai saat dua pejabat ini menginjakkan kakinya di tanah Boyolali. Sontak dari sekian banyaknya masyarakat di tempat tersebut terdengar suara jeritan bahagia. Tak jarang telingaku turut mendengar teriakan yang menyebut Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Antusiasme warga sekitar sangat luar biasa. Mereka rela berdesak-desakan secara teratur demi bertemu figur andalannya. Nampak sekali kelekatan antara keduanya. Mereka saling membagikan senyum dan tawa lepas yang menandakan jika keduanya masih saling support. Bahkan dalam cuitan Ganjar di media sosial, Mr. White ini menyebut sembari berjalan saya dan Pak Jokowi tebak-tebakan apa saja yang dikenal orang dari Boyolali. Susu sapi, gunung merbabu, soto segar, apalagi ya? Begitulah kiranya kelucuan yang terjalin antara keduanya. Kuucapkan rasa syukur pada Tuhan karena telah memberikan petunjuk bagi seluruh warga di Indonesia. Jika presiden kita saat ini masih tetap bersama Mr. White, instingku mengatakan hanya Ganjarlah yang layak menjadi RI 1, bukannya Prabowo ataupun Anies. Sebab apa yang dilakukan Prabowo masih menyisakan pilu dalam hatiku serta warga Boyolali. Ucapan getirnya membuat masyarakat Boyolali getun atau kecewa pada Prabowo. Serendah itukah kami warga Boyolali di mata Prabowo? Sehingga dengan enteng dirinya menyebut tampang kami atau warga Boyolali akan mudah diusir jika memasuki hotel karena dianggap tidak kaya. Sakit hati kami terlalu besar kepadamu Prabowo. Aku juga masih ingat kejadian dulu setelah Prabowo berstatement seperti itu. Sepulang sekolah, manikku menyalang. Sepulang sekolah, manikku menyalang kala melihat ratusan lebih motor telah memadati jalanan untuk melakukan aksi demo pasca Prabowo menyebut tampang Boyolali ini. Saat itu memang awalnya aku belum mengerti dan tidak ingin mencampuri urusan mereka. Namun setelah beranjak dewasa, aku mulai banyak menyelidiki perihal apa saja yang sudah Prabowo lakukan. Dan hal itu membuatku memantapkan hati untuk tidak akan pernah memilih nama Prabowo jika dirinya maju menjadi presiden.
Memang satu suara dari seorang rakyat biasa yang tidak berkepentingan sepertiku ini tidak akan mengalahkan banyaknya pendukung Prabowo. Namun perlu kalian ketahui, jika masa lalu Prabowo begitu kelam, dirinya banyak meninggalkan catatan hitam. Masa lalu memang biarlah berlalu, namun dari masa lalu mengajarkanku agar tidak menjatuhkan pilihan secara gerusa-gerusu. Rakyat pasti sudah tahu catatan minus apa saja yang telah dilakukan Prabowo selama ini. Pastinya gak jauh-jauh dari Soeharto dan keluarga cendana. Sebenarnya bukan sekedar itu saja, melainkan Prabowo pernah menjadi bagian dari kelompok radikal saat dirinya ingin maju pada kontestasi Pilpres 2019 lalu. Lantas jika seandainya Prabowo menduduki tahta pemimpin negara, apakah menjamin jika ia tidak akan membangkitkan lagi kelompok yang sudah dibubarkan Jokowi seperti FPI dan sejenisnya? Jangan sampai kobaran api yang telah padam tersulut kembali lantaran kita salah menentukan pilihan. Lepas dari itu, hari ini aku merasa sangat bahagia karena bisa kembali melihat senyum dan tawa yang tersirat dari Jokowi dan Ganjar. Dari semua rentetan kejadian panas sebelumnya, tidak mempengaruhi kesulitan keduanya. Justru ini akan menjadi awal cerita bagi Jokowi dan Ganjar untuk selalu menampilkan keharmonisan serta kekompakan yang tidak akan ada ujungnya. Telinga dan jiwaku telah siap untuk mendengar serta memahami semua berita menggembirakan keduanya setelah ini. Bagaimana menurut Anda? Tribun mundurnya sejumlah kader Nasdem tersebut dinilai sebagai keputusan yang tepat. Nasdem pun saat ini fokus untuk memenangkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Pengamat politik dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Lili Romli, seperti dikutip dari Tribun News Kamis 6 Oktober menilai, Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, sudah memperhitungkan terkait dampak Lagi dan lagi Nasdem ditinggal kader terbaiknya pasca dukung Anies. Paloh semakin puyeng. Ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Tercatat sebagai partai pertama yang mendukung Anies, bukan berarti Nasdem auto mendapatkan banyak keuntungan. Terbukti berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh SMRC pada Maret 2023 lalu, tetap saja Nasdem tidak masuk 3 besar partai dengan elektabilitas tertinggi. Partai besutan Surya Paloh itu hanya berada di urutan kelima di bawah PDIP, Gerindra, PKB, serta Golkar. Dan menurut SMRC juga, elektabilitas Nasdem justru mengalami penurunan dari 9,1% menjadi 7%. Kemudian yang tidak kalah bikin puyeng Surya Paloh, dia dikerjain oleh AHY dan Partai Demokrat. Jadi beberapa bulan ini ia selalu didesak oleh si bocil putranya SBY itu dan anak buahnya agar mau mengusung pasangan Anies AHY. Kalau tidak mau, maka siap-siap koalisi ditinggalkan oleh Demokrat. Celakanya tanpa Demokrat